Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang proyeksi penduduk menggunakan aplikasi RUP atau Rural Urban Projection. Oke, sebelum masuk ke materi, kita harus mengenal dulu tentang apa itu Rural Urban Projection. Oke, sebelumnya, dari estimasi ke proyeksi, kita kemarin sudah belajar minggu lalu tentang aspek dari cohort component projection. Itu pertama ada age and sex structure atau struktur umur dan jenis kelamin. Kemudian ada fertility atau kelahiran. Kemudian ada mortality atau kematian dan migration atau migrasi. Kemudian untuk cohort component projection ini pertama kita harus melakukan hal yang ada di sini, yang ada di kuning ini. Jadi dia ada evaluasi dan estimasi struktur umur, jenis kelamin, kematian, kelahiran, dan kematian. Jika kita sudah punya datanya, data struktur umur, kemudian data menurut jenis kelamin ya, kemudian kematian, kelahiran, dan migrasi, kita bisa membuatnya menjadi profil penduduk dan juga menjadi sebuah studi kependudukan. Nah, tapi data-data tersebut bisa menjadi asumsi untuk sebagai komponen proyeksi. Sehingga nanti kalau kita berhasil membuat proyeksi, kita akan membuat profil penduduk dan studi kependudukan di masa depan. Oke, itu cohort component projection. Jadi dari estimasi ke component projection itu dibagi menjadi 4 hal. Pertama adalah penduduk dasar, kemudian ada fertilitas, mortalitas, dan migrasi internasional. Nah, dari penduduk dasar ini, pertama ada adjusted penduduk dasar untuk undercount, kemudian konsistensi dengan kelahiran dan kematian, kemudian ada smoothing atau smoothed atau perapian umur. Kemudian untuk fertilitas kita ada projected fertility dengan fungsi logistik, kemudian juga ada di mortalitas juga ada projected mortality. Di sini yang diproyeksikan adalah N0-nya. Kemudian juga di migrasi internasional ada migration and projected migration. Oke. Sehingga dari keempat hal ini akan menghasilkan suatu proyeksi. Nah, untuk RUP sendiri dia ada input dan ada outputnya. Jadi inputnya disebut sebagai PASEX. Jadi dia P-nya itu Population Analysis System atau software atau sistem berdasarkan based on Excel gitu ya, jadi disebut PASEX. Nah, itu dimana data-data ini adalah yang digunakan untuk mengolah pertama base population, kemudian mortality, fertility, international migration, dan internal migration. Nah, dari kelima ini diolah dengan RUP, dia menjadikan outputnya sebuah nilai proyeksi, di mana proyeksi ini dihasilkan menjadi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, kemudian indikator mortalitas, fertilitas, migrasi, dan beberapa grafik yang dikenal dengan RUPEX atau RUP based on Excel. RUPEX. Jadi ada RUPEX dan ada RUP, ya. Ini dia RUP sendiri dibuat oleh US Census Bureau atau kalau biasa istilah ini kita kenal sebagai BPS-nya di Amerika sana, United States. Nah, apa itu RUP? RUP adalah kesingkatan dari Rural Urban Projection atau RUP itu sendiri. Nah, ini merupakan program komputer untuk menghitung cohort component projection di satu atau lebih area. Nah, metode cohort komponen memproyeksikan setiap cohort umur dan jenis kelamin setiap waktu berdasarkan pertumbuhan setiap komponennya. Nah, kelahiran tahunan membuat cohort baru, di mana cohort yang telah ada berkurang akibat kematian dan bertambah atau berkurang karena migrasi. Kemudian, apa itu RUPEX? Nah, disebut sebagai RUPEX karena dia Excel-based interface untuk RUP. Jadi, fasilitasnya dia bisa sebagai data entry, kemudian untuk menjalankan program, terus menghasilkan outputnya ya, result extraction, kemudian dia bisa sebagai user creation and modification. Jadi dia untuk menciptakan dan memodifikasi dari custom chart, kemudian
printingnya, viewing and saving output in various format. Dan dia menggerakkan informasi mundur dan maju. Jadi antara estimasi dari tools yang ada di PASEX spreadsheet dan input RUP dan output filenya itu sendiri. Kemudian fitur dari RUP itu pertama dia perform bisa dilakukan menurut single years of age, jadi menurut umur tunggal. Kemudian dia bisa dilakukan year by year, jadi dia bisa setiap tahun ya dihasilkan. Kemudian dia menerima input data dari penduduk dan komponen dalam umur tunggal atau kelompok umur 5 tahunan. Jadi kalau kita nggak punya umur tunggalnya, kelompok umur 5 tahunan bisa digunakan. Nah, kemudian fitur lainnya adalah open-ended age group in input data can vary between 15 years and over and 100 years and over. Nah, jadi maksudnya kelompok penduduk yang digunakan bisa kita mulai dari 50 plus, misalnya 60 plus, 70 plus, tergantung ketersediaan data sampai 100 plus. Nah, dia menerima mortalitas dan fertilitas sebagai input. Nah, seperti kebanyakan program proyeksi, tapi dia juga memberikan input, nah misalnya jumlah kelahiran, kematian, dan juga jumlah migran. Jadi kita bisa adjustment di sana, misalnya kita sudah punya angka targetnya atau sebagainya. Oke, nah LUP program dan input. Nah di sini jadi input user itu bisa memberikan input data untuk setiap tahun, termasuk tahun sebelumnya atau tahun setelah periode proyeksi. Jadi inputnya tergantung kita sebagai driver ya. Nah, input untuk tahun di luar periode proyeksi itu digunakan untuk menginterpolasi perkiraan untuk tahun-tahun sebelum proyeksi dan sebagai pola dari kelompok umur yang menjadi komponen dari proyeksi penduduk itu. Kemudian ini sama ya, jadi bisa menghasilkan, jadi berdasarkan yang kita berikan sebagai input sebagai user, kita bisa memberikan output itu tergantung ya. Jadi kalau output kita makin bagus, berarti dia jangkauan varietasnya untuk input demografi, ukuran demografi yang dihasilkan itu semakin lebih baik. Jadi dan semakin spesifik untuk setiap tahun. Jadi semakin baik data yang kita berikan, semakin bagus juga proyeksinya dengan menggunakan RUP ini. Jadi makin detail, jadi proyeksi kita juga makin baik dan makin banyak parameter yang dihasilkan. Nah, kemudian ini outputnya itu pertama jadi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, itu jadi umur tunggal menurut kelompok umur 5 tahunan, terus atau kelompok umur khusus. Kemudian ada summary ukuran dari umur, misalnya persentase penduduk, kemudian sex ratio, median age, terus ada dependency ratio atau rasio ketergantungan. Nah, kemudian juga ada summary dari vital rates, jadi data-data vital seperti angka kematian, terus angka harapan hidup, kemudian ada infant mortality rates atau IMR, dan juga TFR-nya ya, total fertility rates. Nah, selain itu juga output yang bisa dihasilkan adalah life table. Jadi RUP ini bisa menghasilkan life table. Kemudian juga menghasilkan jumlah migran dan rate migrasi menurut umur dan jenis kelamin. Nah, kemudian juga dia bisa menghasilkan jumlah penduduk yang meninggal, deaths, itu by age and sex, jadi menurut umur dan jenis kelamin. Dia juga menghasilkan jumlah penduduk yang lahir menurut kelompok umur ibu dan ISFR-nya. Nah, level proyeksinya yang bisa dilakukan di RUP ini pertama ada national level, jadi kita bikin dulu untuk level Indonesia ini, baru kita melakukan subnational level. Nah, subnational level ini bisa misalnya setelah tadi kita buat Indonesia, kita buat menurut provinsi. Nah, dari setiap provinsi kita bikin proyeksi lagi, misalnya menurut urban rural, menurut kota, non kota, atau penduduk atau non penduduk dan sebagainya. Kemudian ada menurut geographic first level ini tadi ya, provinsi, terus sampai misalnya desa gitu ya, sampai kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Banyak ya level provinsinya, tapi
setiap pengerjaan ya kita harus melakukan dari awal lagi gitu ya, seperti itu. Nah, ya, subnational. Kemudian ada juga menu rupak gitu ya. Itu merupakan gabungan program untuk menggabungkan dari RUP. Jadi dia bisa mengagregasi, menjumlahkan sampai dengan 300 hasil RUP ya, 300 RUP projection result. Nah, ini dijumlah misalnya dari kita bikinnya by subnational, tapi kita misalnya down to top. Nah, kita bikinnya dari bawah dulu, baru nanti Indonesia terakhir. Nah, kita tinggal jumlahin aja tuh. Dia bisa sampai 300 RUP projection result. Nah, kita bisa. Nah, ini contohnya rupak itu, jadi dia misalnya ada kita bikin proyeksi citizen, penduduk citizen, nah, dan non citizen population. Nah, jadi itu kita jumlahkan. Nah, ini di sini fungsi dari rupak menjumlahkan. Nah, kalau kita kebalikan ya, punya nasional tapi punya region 1-2, kita bisa mendapatkan region ketiga. Itu jadi tinggal di minus ya, total national population dikurangnya region 1-2, kita dapat penduduk yang region 3. Nah, jadi yang dengan rupak itu lebih kayak menjumlahkan, mengagregat penduduk menurut umur dan jenis kelamin untuk setiap tahun. Nah, ini menghitung semua jumlah kejadian dan angka gitu ya, dan serta indikator termasuk fertilitas, mortalitas, migrasi untuk setiap tahun proyeksi. Oke, itu pengenalan untuk proyeksinya. Kemudian yang kita lakukan adalah pertama mendownload aplikasinya. Untuk mendownload, kita pertama masuk ke webnya ini ya, webnya webcensus.gov gitu ya. Nanti tampilannya sekarang seperti ini, tampilan websitenya. Kemudian kita pilih ke export data, kemudian software, software. Nah, di sini ada beberapa software yang bisa dihasilkan yang sudah dihasilkan oleh USCB ya, atau United States Census Bureau. Pertama ada CS Pro, kemudian ada DAPPS, kemudian ada PAS, Population Analysis System Software, kemudian ada Rural Urban Projection, Subnational Projection Toolkit. Nah, RUP ini adalah gabungan dari 3 ini. Jadi ini satu aplikasi ya. Kita klik aja yang Rural Urban Projection ini. Ya. Nah, ya, ini penjelasannya. Ini ada overview RUP, apakah itu RUP, ini bisa dibaca di sini. Jadi dia ini sebagai apa? Kemudian tadi ada rupak, nah dia juga ada rup combine gitu. Jadi menggabungkan model-model populasi gitu ya, berdasarkan misalnya catastrophic event gitu. Jadi misalnya ada kejadian khusus nih, misalnya ada bencana alam, kita bisa dengan rup combine gitu, sehingga kita mendapatkan hasil proyeksi. Dan juga ini tadi rupex ya, sebagaimana sudah dijelaskan. Nah, ini kemudian ini di sini juga ada documentation-nya tentang RUP itu sendiri. Nah, di sini ada 2 dokumen available for download sebagai petunjuk ya. Jadi di sini ada pertama, ini disebut Rural Urban Projection Program User Guide. Nah, di sini ada, ini berisi tentang semua penjelasan yang komplit dari RUP ya. Jadi ada RUP, RUPEX, RUPEC, dan RUP Combine Program. Yang kedua ini ada RUPSUM 2. Ini berisi tentang referensi cepat gitu ya, petunjuk referensi cepat untuk data RUP dan input file formatnya. Nah, secara default ini ada di aplikasinya. Jadi kita download satu kali aja. Ini di filenya di sini download. Sini download. Jadi sini ada operating system requirement-nya. Itu pertama dia harus Windows XP atau higher gitu ya, lebih tinggi. Kemudian software requirement-nya Excel 97 ke atas. Kemudian make sure kalau kita sudah pernah menginstalnya, jadi RUP atau PAS yang lama itu harus sudah dihapus.
Ini juga ada file step by stepnya, sama ini download USB tool. Nah, kita download, ini diklik aja ya, ukurannya sekitar 31 MB. Oke, jadi kalau dia sudah di download, ini kebetulan saya sudah mendownload, dia hasilnya akan seperti ini ya, tampilan aplikasinya seperti ini, USB tools ya. Ini tinggal di double klik saja dan kita lakukan download seperti biasa, tinggal next, nanti hasilnya kita bisa lihat di Excel. Kita lihat di Excel. Nah, jadi kalau dia sudah terinstall RUP, Excelnya pertama munculnya seperti ini ya, blank. Jadi kita blank, kemudian di add-ins-nya sudah muncul ya, ini dia RUP, ini template, setup, USB. Nah, itu kemudian jangan lupa nanti di setting dulu optionnya. Ini ada trust center, ini kita harus trust center setting dulu. Nah, nanti kita jelaskan di sini. Oke. Nah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu untuk instalasi software RUP. Oke, tadi kita sudah mendownload USB Tools-nya pertama. Setelah kita download, nah itu tadi berisi di dalam software itu ada PAS, jadi Population Analysis System, kemudian ada RUP-nya sendiri, Rural Urban Projection Program, kemudian juga ada Subnational Projection Toolkit atau SP Toolkit. Oke, nah jadi pertama hapus menu RUP atau PAS lama dari Excel, ini opsional ya. Terus install saja seperti biasa USB Tools-nya, kemudian kita akan melakukan adjust Excel setting-nya, kemudian terakhir hapus software, optional. Nah, jadi kalau kita sudah ada versi lama RUP dan atau PAS komputer Anda bisa hapus secara manual untuk menghindari double menu versi lama dan versi baru. Kemudian buka Excel, klik tab Add-ins di menu ribbon. Nah, setiap baris berisi 4 tombol, gitu ya. Oke, jadi pertama kalau sudah ada seperti ini kita harus hapus dulu nih. Lihat ini, nah, jadi klik kanan aja di sini dan delete custom toolbar. Kalau kita ingin menginstal baru ya, kita ulangi terusnya, kemudian ditutup Excelnya. Nah, jadi setelah kita sudah download, kita run saja seperti biasa. Jadi defaultnya dia akan ada di My Document. Jadi di My Document di sini defaultnya ya. Nah, di dokumen dia akan menghasilkan US Census Bureau Tools. Di situ ada templates, documentation, RUP dan samples. Ini kalau sudah terinstall ya. Jadi install seperti biasa. Di sini di folder RUP itu diisi programnya. Misal tadi ada RUP, terus ada RUPAC, ada RUPCOM. Nah, ini yang dibutuhkan untuk membuat proyeksi. Kemudian ada templates berisi seluruh workbook Microsoft Excel dalam subfolder menurut subjek. Kemudian documentation berisi workbook dan dokumentasi program. Di sini ada dokumentasi, ada PAM 6 dan PAM 7 ya. Jadi ini PAS, metodologi, and workbook description. Jadi ini bisa dipelajari untuk tentang metodologi proyeksi yang digunakan dalam aplikasi RUP ini. Kemudian ada RUP user guide, nah disitu. Kemudian ada additional resource, misalnya untuk CTBL 32, LT, CSR, MIG, nah, ada MIGSUB, Proc ML 32, Proc TFR 32, RUPSUB ADJ, RUP Compare, RUP ST Compare. Nah ini banyak ya. Kemudian di sampel ini berisi sampel RUP input file. Nah kemudian tadi buka Excel, di tab ini Anda akan lihat custom toolbar ya, seperti ini. Di menu pertama yang RUP ini untuk membuka RUPEX-nya. Sedangkan menu kedua ini untuk mengubah data Excel menjadi data format RUP dalam bentuk teks. Jadi kita bisa pakai Notepad biasa atau pakai Notepad++ ya nanti. Itu lebih baik sih kalau saya dalam membuat RUP ini lebih baik kita pakai Notepad++ karena dia tampilannya lebih rapi.
menu ketiga ini temp, ini bukan temporary tapi template. Jadi ini membuka template path dan SP Toolkit di komputer Anda. Jadi ya bisa mengambil dari tempat tadi ya yang di dokumen. Nah, menu keempat nih yang setup USB ini dia munculkan workbook USB tool start. Nah, jadi buat settingan. Nah, kalau kita klik USB tool start, itu pertama kali buka setelah Anda install, pertama kali buka Excel Anda akan melihat workbook ini ya. Jadi USB application setup. Ini kita save setting aja dan hide workbooknya ya. Jadi klik tombol save setting and hide workbook. Nah, ini Anda dapat munculkan kembali workbook ini dan mengubah setting program dan atau lokasi tempat RUP dengan cara pilih tab view, unhide, kemudian USB tool start dan klik OK. Kita dengan klik tombol di custom toolbar. Ya. Jadi kalau kita buka Excel, di sini set USB. Nah, kita bisa save setting and hide workbook. Nah, ini tinggal klik. Ya, jadi dia tampilnya seperti ini, hilang ya. Oke. Nah, di tab klik add-ins ini kita klik kanan tuh, kita pilih add group to quick access toolbar. Jadi munculkan di add-ins biar lebih mudah ketika kita ingin melakukan proyeksi dengan RUP. Jika tidak muncul ya di add-ins kita, munculkan dulu add-ins-nya. Kemudian ini adjust Excel setting. Jadi kalau Office 2000 atau di bawah gitu ya, karena set security untuk Excel medium, jadi Excel pilih tools, makro security, kemudian security levelnya medium. Nah, untuk Office 2003, jika 4 level keamanan diberikan sebagai pilihan, pilih low. Pengalaman menunjukkan keamanan level medium masih mengganggu dalam kasus ini. Nah, untuk seluruh file disebut sebagai .xls secara default ya, jadi bukan XLSX seperti Excel yang sekarang, tapi dia masih format lama karena sistem RUP ini masih berdasarkan makro ya, pakai makro. Nah, jadi pertama kalau ini Excel 2007 sebelumnya kita bisa ke file, option, terus nanti ini akan muncul trusted location. Pilih trust center, kemudian klik trust center setting. Nah, kemudian pilih trusted location. Kita tambah add new location. Misalnya ini kita mau tempat buat lakukan RUP-nya di mana gitu biar tempatnya selalu sama. Misalnya kita bikin di C, misalnya GSCB ini ya, contoh. Jadi pastikan pilih subfolder of this location are also trusted, ini dicentang dan klik OK untuk membuat trusted location. Nah, ulangi langkah sebelumnya untuk folder GSCB di dokumen atau folder my document gitu ya. Jadi kemudian untuk save-nya ini kita karena settingnya nanti kalau disimpan di XLSX filenya itu tidak bisa kita buka lagi makronya, jadi kita bikin file tapi makronya nanti disable semua. Jadi kita bisa setting di save-nya, masih di option tadi ya, itu save filenya itu dalam Excel 97 2003. Nah, untuk enable makronya kita bisa option save, nah save file in this format atau ubah Excel 97 2003 workbook. Nah, kemudian klik OK. Nah, kemudian adjust Excel setting untuk semua versi. Pertama save setting dan hide workbook yang tadi, kemudian tutup Excelnya. Jika mendapat warning seperti gambar, klik save. Nah, untuk menghapus semua program ini dari komputer Anda, kita bisa uninstall aja atau ke control panel add remove program atau program manager. Nah, itu. Tapi satu lagi, kadang dia suka error, jadi kita perlu setting. Pertama kita masuk ke control panel, kemudian kita ke clock language and region. Ini region and language-nya. Nah, kita ganti jadi English US. Jadi kalau masih ada yang Indonesia, entah atau UK, kita ganti ke English US. Karena format dalam RUP dia menggunakan format English US. Gitu ya. Jadi di sini diganti jadi English US. Oke. Oke, itu tadi tentang petunjuk instalasi dengan untuk software RUP. Nah, yang berikutnya kita masuk ke materi berikutnya, itu proyeksi dengan RUP.
Untuk pertemuan kali ini kita belum sampai praktek ya, tapi lebih kepada pemahaman tentang RUP-nya itu sendiri. Jadi ini introduction, ini bukan proyeksi dengan RUP. Nah, sebelum ke sini kita harus tahu, jadi saya sertakan, jadi ada file yang tidak ada kalau kita download langsung dari webnya ya di USCB. Itu adalah materi tentang Approach Tools. Jadi materi Approach Tools ini didapatkan karena kita mengikuti pelatihan dari US Census Bureau-nya. Jadi dia semacam file-file yang eksklusif. Nah, di dalam Approach Tools sendiri ini ada beberapa materi yang akan kita bahas di sini. Pertama ada BIRS di sini ya. Dan apa itu nanti kita bahas. Kemudian ada BPE, kemudian ada DETS, kemudian ada NOLPRJ, kemudian ada LTSPLT New, kemudian ada POP 100H, ada tadi RUPAK, kemudian RUP APP, RUP Compare, RUSUP ADGL, dan TFR LGST New. Dan juga disertakan di dalam Approach Tool ini IPC standar, jadi standarnya gitu ya. Di sini kita diberikan beberapa file, jadi di sini ada Ultimate Live Table 80, kemudian ada Ultimate 85, Ultimate 100. Nah, itu juga diberikan Ultimate SFR umur tunggal dan Ultimate SFR menurut kelompok umur 5 tahunan. Jadi kondisi ultimate ini adalah untuk kondisi ultimate penduduk di tahun 2100. Jadi dia mengikuti guidelines-nya ya. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang guidelines fertility dan mortality. Oke. Ini isi dari Approach Tool. Approach Tool-nya disertakan secara terpisah ya, jadi silahkan di download sebelumnya. Nah, kemudian kalau kita sudah punya materi Approach Tool-nya, kita baru masuk ke proyeksi dengan RUP. Nah, ini introduction-nya. Nah, ini tahapannya, ini yang saya buat ya. Jadi kalau kita secara umum tadi kan kita udah kenal beberapa filenya. Di sini kita ada beberapa tahapannya. Jadi sebentar, sini. Nah, ini flowchart biar lebih jelas. Oke. Jadi pertama kita nanti menggunakan BPE. Di sini BPE untuk penduduk 80 plus ya. Jadi dia menggunakan LX dari hasil Molpec model West. Nah, itu ya. Kemudian dia masukin juga ISFR di dalam BPE ini. Dan kita masuk ke move pop. Nanti yang kedua, pop ini dia move population, menggeser population. Jadi barangkali penduduk kita belum tepat di tengah tahun. Jadi move pop ini memindahkan ke penduduk tengah tahun. Jadi penduduk hasil BPE Molpec pada model West. Dan yang ketiga kita ada LTSPLT New atau Live Table Split. Nah, jadi live table-nya di split ya, dipecah, memecah live table. Kemudian ada BIRS ini untuk menghasilkan penduduk umur tunggal. Yang kelima ada POP 100H. Jadi ini untuk memanjangkan penduduk dari 80 plus menjadi 100 plus gitu ya. Nanti kita baru yang keenam melakukan proyeksi NOLPRJ. Dan juga ada ISFR di sini. Yang kedelapan ada TFR LGST New. Nah, ini SNMR ini opsional. Jadi kalau kita mengerjakannya penduduk nasional, kita nggak punya SNMR karena kita asumsikan penduduk yang masuk secara internasional sama dengan penduduk yang keluar. Jadi kita anggap migrasinya 0 ya, tidak ada. Kemudian yang terakhir buat file RUP barunya, jadilah sebuah perangkat RUP. Kita tambahkan dengan yang tadi di folder Approach Tool yaitu IPC standarnya. Jadi Ultimate 100 sama SFR 5. Nah, ini kita masukkan. Kalau sudah lengkap, kita bisa langsung lakukan running. Kalau belum, kita harus cek lagi, ulang lagi. Dan kalau error, kita juga cek lagi apa yang salah. Kalau berhasil, selesai. Oke. Nah, biar nggak bingung, ini kita buat jadi langkah sederhana. Jadi biar kelihatannya lebih sederhana ya. Jadi pertama kita melakukan BPE dulu.
Jadi base population estimate, kemudian ada move pop, kemudian ada LT/SPLT new, yang keempat BIR SP, yang kelima POP 100H, keenam NRPRJ, kemudian ada TFR LGST, kemudian root input filenya kita copy pastekan aja itu semua ke root input filenya. Nah, kemudian masukkan ultimate fertility dan mortality, kemudian jadi final ya, input file kita final, kemudian baru kita lakukan run RUP. Jadi tadi pertama BPE, apa itu BPE? Pertama BPE itu singkatan dari Base Population Estimate. Di sini kita membuat sebuah adjusted base population. Jadi data dan proses yang dibutuhkan, pertama kita butuh penduduk hasil sensus. Misalnya ini contoh SP 2010. Nah, misalnya kita punya umur 5 tahun dari 0 sampai 80 plus. Kemudian ada dua set ASFR, pertama dari sensus atau survei, misalnya dari SUPAS, SDKI, dan lain-lainnya. Kalau dari sensus juga boleh. Kemudian desimal tanggal sensus. Nah, ini kita bisa gunakan dari Process Tool dengan file template dates ya, date.xls. Kemudian dua live table lx, ini kita buat di Mopack pakai match, kita menggunakan life expectancy at birth 0 gitu ya. Kemudian run match untuk kedua tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jadi kita punya run match sebanyak 4 kali. Jadi untuk live table before, earlier census, sensus sebelumnya dan sensus terakhir gitu ya. Jadi data laki perempuan, jadi kita 4 kali run match di live di Mopack. Kemudian copy live table ke dalam Excel spreadsheet, kemudian kita simpan file dan tutup file. Nah, langkah kedua, move pop atau move population, ini kita menggeser penduduk dari tanggal sensus ke penduduk tengah tahun. Kalau kita pakai sensus 2010, itu dilaksanakan dari 1 Mei sampai 31 Mei. Sehingga sensusnya, kalau kita lakukan dengan CMC, itu baru 2010,37. Itu kita dapat dari mana? Kita dapat dari dates ya, dari file dates. Nah, dan tanggal-tanggal tahun yang diinginkan itu 2010,50. Nah, masukkan penduduk sensus adjusted dari BPE bagian D di output. Kemudian masukkan MX untuk laki-laki dan perempuan tahun 2010. Nah, ini sama seperti letter year di BPE bagian B. Kemudian masukkan SFR yang dipakai untuk tahun 2010. Ini sama seperti letter year di BPE bagian C. Kemudian masukkan 0 untuk net migration-nya di optional. Kemudian simpan file dan tutup file. Oke. Kemudian langkah ketiga, kita melakukan dengan LT/SPLT new. Nah, jadi LT/SPLT new ini singkatan dari live table splitted. Nah, new-nya ini mungkin filenya baru gitu ya. Jadi sini memisahkan atau memperluas live table menjadi tahun tunggal. Jadi secara umum yang dihasilkan dari RUP ini atau PAS-nya, Population Analysis System-nya itu adalah dalam bentuk average live table. Jadi masih live table yang berdasarkan umur. Nah, karena kita ingin proyeksi dalam bentuk umur tunggal, jadi kita harus live table split ya, harus kita split live table. Jadi dari Process Tool kita masukkan live table split, kemudian di save factor modelnya ubah menjadi CDWS, kemudian copy paste pola MX untuk tahun 2006 dari match ke dalam kolom input dan tekan split and extend. Kemudian simpan file dan tutup file. Kemudian yang keempat itu BIR SP, atau langkah keempatnya BIRS. Ini adalah metode BIRS sebenarnya. Jadi BIRS method splitting population. Jadi dia memecah penduduk umur tunggal sampai umur 80 plus. Karena tadi kita punya data umur sampai 80 plus, kita pecah umur tunggalnya sampai 80 plus. Nah, di sini data yang dibutuhkan pertama kita buka Process Tool di BIRS ya. Kemudian copy paste output dari move pop. Kemudian kita tekan tombol split population untuk mendapatkan penduduk umur tunggal dan jenis kelamin sampai umur 80 plus. Kemudian kita simpan file dan tutup filenya. Di langkah kelima itu adalah POP 100H atau di sini population until 100 plus. Jadi kita memperluas penduduk yang tadi sampai 80 plus sampai 100 plus. Di sini kita ada prosesnya, buka filenya, kemudian copy paste output dari BIRS. Tadi BIRS baru sampai 80 plus. Nah, kemudian tekan tombol open file di baris 6 dan pilih live table yang dibuat di langkah 3. Kemudian tekan extend population to 100 plus, klik pada sheet summary.
pilih model dengan summary index paling kecil, kemudian summary index terdiri dari faktor-faktor yang mengukur definisi model dari nyata. Kita lihat pada angka yang berwarna hijau. Nah, kemudian klik pada sheet FIGS sebelum analisis atau pilih model mana yang terbaik. Nah, kemudian klik pada sheet final, pilih model green terbaik dari menu dan simpan file dan tutup file. Langkah ke-6 itu melakukan annual PRJ. Jadi annual PRJ ini annual projection, kita sudah belajar pekan sebelumnya, itu adalah proyeksi mortalitas ya, proyeksi annual. Sini kita buka aplikasinya annual PRJ.xls, template-nya, kemudian masukkan annual terbaru dari data sensus yang diberikan, kemudian klik run. Nah, kemudian simpan file dan tutup file. Oke. Ini lebih jelasnya nanti kalau sudah praktek. Oke, ini langkah 7, kita ada TFR LGST new. Di sini ada TFR logistik model, kita juga sudah pelajari pekan lalu. Di sini approach tool, kita buka TFR LGST new, kemudian salin TFR terbaru dan paling tidak satu TFR lainnya kita siap untuk buat kurva logistik untuk proyeksi. Jadi minimal 2 file TFR. Kemudian simpan file dan tutup file. Di langkah 8 kita membuat file RUP baru. Nah, di sini kita buka Excel-nya, terus klik Rupex, new, ketik nama maksimal 7 karakter dengan akhiran .in atau .in ya. Kemudian contoh indonesia.in, indones.in, nah, .in. Kemudian masukkan judul yang informatif untuk proyeksi Anda. Kemudian pilih 100 untuk open-ended age group, pilih 1 untuk default age grouping, kemudian masukkan tahun dasar dari 10 dan tahun proyeksi 2035. Ini contoh kita mau membuat proyeksi 2010 sampai 2035. Kemudian masukkan sex ratio at birth 1.05 gitu ya. Dan create wrap file. Langkah 9 kita tadi sudah punya filenya. Kita tinggal copy paste. Nah, copy paste ini dari output dari spreadsheet ke file input RUP. Nah, dan yang dibutuhkan tuh output dari tab pop 100 final. Bukan pop 110 ya, pop 100H, dan tombol create through pop input. Nah, kemudian ada output dari tab LTSPLT new, itu tombol create through MX record. Nah, kemudian ada output dari annual PRJ tab fix, itu tombol create MXN. Kemudian ada SFR dari data survei atau sensus diberikan. Kemudian kita output dari tab TFR LGST new. Nah, input, kemudian tombol create through input data. Nah, kemudian delete atau hapus TFR yang single year dan pilih hanya yang 5 tahunan dari 2010 sampai 2035. Dan langkah 10 itu kita tadi sudah diberikan dalam Approach Tool ada folder IPC standar. Nah, di situ kita ada Ultimate 100, ULT 100. Itu level standar untuk menghitung penduduk sampai usia 100 plus sampai tahun 2100. Dan juga ada Ultimate ISFR 5. Jadi ini ISFR dan TFR standar sampai tahun 2100. Nah, kita buka foldernya, buka Ultimate 100, kemudian masukkan dan salin setelah output annual PRJ pada .in. Ya, kalau ISFR letakkan setelah TFR output dari TFR LGST new. Yang 11 kita finalisasi inputnya karena kita sini membuat migrasi internasional, contohnya kita nggak bisa melanjutkannya, tapi kalau kita punya, kita gunakan data ASNML, misalnya data provinsi atau kabupaten kota, kita bisa menggunakan ASNML. Nah, jadi klik root formatter, pilih parameternya itu miger, dan pilih M, male atau F, female atau kosong untuk bot gitu ya. Nah, ada kodenya 5, berarti 5 tahunan, terus year isi tahun rujukan dari usul. Nah, pastikan tidak ada garis kosong. Juga pastikan tidak ada spasi sebelum kode seperti pop MX, ISFR, TFR, dan pastikan setiap laki-laki memiliki wanita. Jika ada komentar di teks, pastikan sudah didahului dengan tanda bintang. Dan simpan dan tutup file itu. Yang langkah terakhir atau langkah kedua adalah run RUP-nya. Jadi kita buka Excel, klik add in, kemudian pilih file.in-nya, kemudian select input file, jalankan RUP-nya dengan mengklik tombol run wrap. Nah, baru kita analisis hasilnya dengan tombol output Rupex. Oke, itu untuk proyeksi penduduk dengan RUP.
Tapi nggak jelas kan? Nah, ya karena kita belum masuk ke simulasinya. Jadi kita masuk ke simulasi proyeksi penduduk dengan RUP, apa aja tadi yang sudah kita bahas sebelum nanti ke prakteknya. Jadi untuk pertemuan di pekan ini kita belum melakukan praktek. Jadi silakan latihan sendiri dengan bantuan yang tadi sudah saya pandu. Dan ke depan baru kita praktek ya, yang benar-benar praktek ditambah dengan pengenalan aplikasi DAPPS. Oke. Ini simulasi proyeksi penduduk dengan RUP. Kita masuk materi terakhir. Ya. Nah, jadi setelah kita install, nah, RUP, kita lihat dulu BPE. Nah, ini BPE ya, tampilannya seperti ini. Jadi ini kita ada beberapa outputnya BPE ya. Kalau kita buka itu tampilannya seperti ini inputnya. Pertama ini ada yang warna biru, ini bisa kita isi. Jadi ini pertama ada bot sex-nya berapa nih, desimal dari reference data. Jadi kita dapatkan dari dates-nya ya, dari dates. Nah, kemudian ada penduduknya. Kalau kita punya penduduk umur tunggal, kita bisa masukin di sini nih, under one berarti 01 dan 14, 1 sampai 4 itu berapa. Nah, ini ada 04 sampai 80 plus, kita bisa input di sini. Ini penduduk hasil sensus yang dilaporkan. Tapi kalau kita punya penduduk yang mau kita jadikan alternatif, misalnya ini penduduk totalnya 337 sampai 342, tapi kita pengen penduduknya dibuat proyeksinya jadi 400.000 juga female-nya dan birth-nya 8.000, ini bisa ya. Ini sex ratio at birth-nya ya, rasio jenis kelamin saat lahir. Nah, ini contoh input untuk yang bagian B-nya dari BPE. Jadi ini ada data kematian dalam bentuk penduduk live table LX untuk kondisi sensus sebelumnya gitu ya. Jadi ada earlier date dan ada later date. Nah, ini data kematian dalam bentuk penduduk live table LX. Nah, LX ini dari mana? Kita dapatkan dari penghitungan dengan Morpheus gitu ya. Akan lebih jelas ketika nanti kita sudah melakukan praktek. Tapi sementara dibayangkan dulu ya seperti itu. Kemudian di bagian C kita akan menginput ASFR untuk kondisi sensus sebelumnya atau earlier date ya, sensus ASFR sebelumnya, dan jadi kita butuh dua data ASFR dan data ASFR dalam untuk kondisi sensus terakhir. Tentunya dengan date-nya masing-masing ya, komanya berapa. Oke. Nah, di sini kita ada hasilnya di bagian B, itu merupakan hasilnya. Jadi ini ada adjustment 1, ini memberikan perubahan jumlah penduduk untuk jenis kelamin dalam proses pengembangan pilihan alternatif penduduk kelompok umur 04 dan 59. Ini adjustment 1. Kemudian ada adjustment 2, ini mengontrol penduduk menjadi penduduk alternatif. Nah, tadi kan kita sudah masukin penduduk desired. Jadi kalau kita mau pakai penduduk berdasarkan desired, kita pakai yang adjustment 2. Kalau kita nggak ada desirednya, kita pakai di adjustment 1 aja sebagai input di bagian A. Nah, ini output dari BPE dapat dijadikan sebagai input untuk spreadsheet MovePop. Nah, dari BPE kita ya tadi langkah kedua masuk ke MovePop. Nah, ini ya outputnya, ini di bagian A dari MovePop. Jadi pertama kita punya ini contoh nih 1986,21 yang desired date-nya 1986,50 gitu ya. Di sini 50 itu berarti dia pindah ke tengah tahun. Di sini adalah tanggal sensus tengah tahun ya, tadi pakai 50. Ini output dari BPE yang kita bisa input nih, population-nya. Ini nilai NX, nah kita dapatkan dari Morpheus ya, NX-nya. Ini net migran, jadi tahunan itu kita kira-kira ada minus berapa. Kalau Indonesia misalnya nggak ada ya 0 aja. Nah, kalau banyak yang keluar ya minus, kalau banyak yang masuk plus gitu aja. Nah, ini ada nilai ASFR, ini untuk di MovePop-nya. Jadi penduduknya digeser nih, jadi digeser ke tengah tahun, jadi menghasilkan adjustment faktor. Nah, dia estimasinya untuk penduduk yang tengah tahun tepat dengan metode CMC itu jadinya seperti ini.
contohnya ya. Jadi ini fungsi dari move pop. Nah, ini contoh input untuk dasar, ini formatnya seperti ini. Nah, ini contoh saya ini pop M51985. Nah, berarti maksudnya di sini adalah ini penduduk, M-nya ini male, kemudian 5 ini kelompok umur 5 tahunan, tahun 1985. Oke, itu. Ini inputnya, contoh. Ya. Ini contoh 2, ini kelompok umur 4 tahunan, misalnya contohnya. Ini untuk contoh input data konten ini formatnya sebagai ini, sebagai berikut. Ya, ini contoh input MX-nya ya. Jadi MX untuk male, untuk umur 5 tahun dan tahun 1987, gitu ya. Tahun referensinya ya, rujukannya. Kemudian ini menggunakan tahun rujukan ya, kalau yang di sini. Oke, authority ini untuk female kelompok umur 5 tahunan ya. Ini contoh input enolnya, bisa kita male tahun 2000 itu 6889, terus female tahun 2000 7170. Ini untuk kelahiran bentuk SFF formatnya. Nah, ini contohnya SFF kelompok umur 5 tahunan tahun 85 gitu ya. Jadi kelompok 04 ini 0,090, terus 1014 ya. 1014 atau 1519 nih. 1519, 2024, 25 29, 30, 34, 35, 39, 40, 44, 45, 49. Jadi 1519 sampai 45, 49. Oke, ini TVR-nya contoh 2,31. Input data migrasi. Jadi RUP mengasumsikan data migrasi atau angka migrasi yang tersisa tidak akan berubah saat titik data terakhir ditentukan oleh user, gitu ya. Jadi kalau kita punya migrasi berbeda-beda, kita bisa masukin misalnya di tahun, kita mau proyeksi bikin tahun 2020 sampai 2045 atau 2050, kemudian kita punya perkiraan migrasi akan semakin lama semakin meningkat, jadi kita bisa masukin migrasinya ya, ditambah-tambahin gitu bisa. Ini contohnya, ini Megan M5197 sama ya, male kelompok umur 5 tahunan tahun 1987. Ini contoh pola ultimate-nya untuk ultimate MX untuk yang 85 plus. Nah ini ya, ultimate-nya ikutin tahun 2100 ya, kelompok umurnya 85 plus. Nah kalau umur tunggal dia ultimate-nya seperti ini, ultimate table. Jadi umurnya tunggal ya, 0 sampai 100 plus, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 100 plus. Ini untuk male ya, male 1 umur tunggal berarti 2100. Nah ini female 1 umur tunggal berarti 2100, seperti itu. Ini ultimate SFR, ini 5 2100, jadi dia mau kelompok umur 5 dari 1519 sampai 4549. Ini contohnya lagi, ini umur tunggal, SFR umur tunggal ya, tahun 2050 ini contoh. Nah jadi kita sudah punya inputnya, nanti setelah di RUP itu kita penduduk dasar ada, mortalitas, fertilitas, terus ada net migrasi. Jadi penduduk dasar terus dikurangin mortalitas ditambah fertilitas plus minus sama net migrasi. Jadi full input programnya akan seperti ini. Jadi ada penduduk dasar dikurang mortalitas tambah fertilitas plus minus migrasi. Ini urutan pengisiannya ya. Jadi ini istilahnya ini spesifikasi input dan outputnya yang di atas. Ini spesifikasi outputnya. Ini paling bawah ya. Pastikan tidak ada spasi nih di antara ini ya, input-inputnya. Nah, gimana bangun programnya RUP? Jadi kalau kita tadi di add-in sudah ada, kita pertama cari tahu ujian RUP di Excel ya. Di RUP di Excel. Nih, yang add-ins warna biru nih, setelah kita klik, nah ini tombol RUP ini warna biru, klik dia akan muncul seperti ini. Kita contohkan ini di Excel, saya buka Excel di add-ins.
klik RUP. Nah, dia muncul tampilan seperti ini. Oke, klik new. Nah, ini ya paling ujung di Rupex, dan pada temennya isikan isiannya ya. Jadi ini ada, dia muncul jendela baru, window baru. Ini setup new RUP input file. Nah, isinya apa aja? Pertama kita ketik namanya, ketik nama file RUP yang diinginkan, kemudian kita ketik judulnya untuk menjalankan RUP, dan pilih umur open endednya. Jadi kita mau akhirnya itu 80 plus apa 100 plus atau bagaimana, dan age groupingnya gimana. Kalau kita punya umur tunggal, kita default age groupingnya 1. Kalau kita punyanya kelompok umur aja, datanya kita default age groupingnya 5, kemudian base year-nya tahun 85, dan projected year-nya tahun 2000. Misalnya ini contoh 85 sampai tahun 2000, dan sex ratio output 1,5. Jadi ini, dan kemudian type create draft file, klik, dia akan muncul seperti ini nih di notepad. Ini masih bentuk kosong ya, jadi ini masih tadi spesifikasi input sama spesifikasi output aja yang muncul, tapi populationnya masih kosong nih, mortality juga masih kosong, fatality juga kosong, migration juga kosong. Nah, kita nanti override di data ini population record dengan data penduduk dasar, kemudian letakkan data mortalitas, fatalitas, dan migrasi yang sudah ditentukan. Data penduduk dasar yang tepat akan terdapat pada bagian output spreadsheet PASEX, yaitu MovePop. Nah, kita ambil dari outputnya MovePop itu jadi penduduk tengah tahun, jenis, menurut umur, dan jenis kelamin. Kita highlight nih datanya nih, under 1 itu 4 sampai 80 plus nih ya, di sini. Jadi pilih dari data tengah tahun. Nah, ini highlight data dari under 1 sampai older age 1 jenis kelamin sampai kita copy ya. Kita contoh ini yang laki-laki, male. Kemudian saya tombol RUP, pilih nih yang gambarnya ada panah hitam, dan pilih, karena dia male berarti pop male. Nah, karena dia datanya kelompok umur berarti age code-nya 5, year-nya, nah ini data tahun berapa gitu ya, contoh. Tekan cari input data dengan klik, nah ini contoh ya, kemudian klik OK. Parameter, nah ini tipe kode yang menjelaskan jenis record data ini ya. Jadi parameter ini contoh parameter pop menjelaskan record untuk penduduk, population, NX untuk mortality, KX juga mortality, SFR. Ini parameter type-nya ya. Kemudian ada jendela notepad, ini mengandung data yang dipilih dan informasi menjelaskan about ya, menjelaskan tentang lokasi spreadsheet-nya gitu ya. Di mana nih? Di sini ada nih kalau outputnya keluar nih. Jadi kita ngambilnya filenya dari mana sih sebenarnya gitu ya. Dari sheet apa, kemudian dibuat bulan apa, itu ada tanggal bulannya. Dan kita highlight ini hasil output yang tadi, kita kopikan. Nah, override di sini di penduduk populasinya gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Kita pastekan seperti ini pada area template. Ini contoh ya, jadi transformasi datanya, kita masukkan data populationnya ke dalam template rup.in yang akan kita buat. Kemudian kita lakukan yang sama lagi untuk female-nya. Kita dapatkan sudah ditransformasi ke bentuk format RUP, copy paste lagi, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk mortalitas tentukan live table dasar. Nah, dasar live table yang tepat untuk masing-masing jenis kelamin bisa merupakan output dari beberapa spreadsheet. Nah, ini tergantung pada bagaimana cara kita menghitungnya. Jadi ada LT pop date, kemudian ada LTNX KXAD, terus ada match. Nah, itu beberapa contoh. Nah, dalam hal ini kita gunakan live table yang didapat dari program Morpec berdasarkan N0 hasil SP. Walaupun live table dasar dibutuhkan sebagai input kematian yang pertama kali, masih ada beberapa pilihan sebagai input tambahan. Misalnya kita nggak mau nih, nggak punya data 0, kita bisa jumlah kematian, kemudian
kematian menurut jenis kelamin, kematian menurut umur dan jenis kelamin, terus ada tambahan MX, NO menurut jenis kelamin. Nah, dalam simulasi ini kita input berikutnya adalah NO menurut jenis kelamin. Jadi fx frekuensi output yang tepat dapat dari ini dari sini ya. Pertama, kita buka Morpec kita. Jadi untuk NO kita ini aplikasinya pilih match ya. Dan nanti masukin misalnya di sini 2010 datanya, kita mau masukkan males misalnya modelnya New Call Devon West, kita punya value misalnya 69 untuk kolom IX. Dan ini kita pada umur 0 ya, jadi NO, kita punya NO. Ini kita run. Nah, ini yang kita upload, jadi ada MX dan LX gitu ya. MX, IX, LX ini yang kita omongkan tadi di sini. Oke, kita kembali lagi ke ini ya. Nah, angka ini bisa diketik langsung dalam program RUP. NAPRJ akan ditransformasi dalam format RUP. Jadi kalau kita buka NAPRJ-nya setelah kita dapat nih projected NO, kita bisa masukkan kemudian create MXN, klik tombolnya, kita dapat nih nilai NO-nya. Ini bisa diketik ya langsung sebenarnya, karena nanti kan base-nya RUP itu berdasarkan .in. .in itu bisa kita edit pakai Notepad. Nah, karena kita sering tidak memiliki informasi cukup untuk pola kematian di luar tahun, kita hanya memproyeksikan NO saja. Oleh karena itu kita membutuhkan pola baku. Nah, makanya RUP menggunakan final atau ultimate. Nah, set dari MX untuk menginterpolasi pola linear dari kematian di titik data terakhir pada periode proyeksi sebagaimana ditentukan oleh user. Nah, contohnya ini ada di folder itu tadi ya, project tool yang IPC APS gitu. IPC standar. Nah, di situ ada ultimate-nya, ini copy paste. Ini juga contoh sama ya, varietas kita pakai ASFR dan TFR sama. Jadi dari ASFR kita masukin, terus sama ya, tinggal kita format saja pakai yang tanda panah hitam. Kemudian parameternya di sini parameter type-nya ASFR, kemudian sex, terus age grouping gitu ya. Jadi di sini ASFR female, kelompok umur 5 tahunan ya, tahun nomor 5. Oke. Nah, kemudian ini contoh dari hasil transformasi ASFR-nya. Nah, TFR yang tepat bisa didapat dari kita dari template Pasex itu, misalnya dari TFR scene, mana ada TFR logistik atau TFR logistik new ya gitu ya. Nah, nilai ini dapat diketik langsung dalam program RUP. Nah, TFR logistiknya dapat mentransformasi langsung ke dalam format RUP. Jadi kalau kita masukin, dia bisa langsung create prop input data. Kita klik aja. Ini logistik, tapi dia sudah ada makronya ya, sudah ada makronya di sini, tinggal klik. Nah, ini contoh TFR yang kita dapatkan. Nah, kemudian sama dengan yang tadi mortality-nya, kita juga memerlukan data ultimate. Ini bisa di copy dari folder IPC standar, letakkan di bawahnya. Kemudian kalau migrasi ini gimana? Jadi kalau migrasi ini kan banyak pilihan input migrasi, misalnya ada net migrant, net migration rate. Nah, seringnya penghitungan khusus diperlukan dalam Excel menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan input migrasi. Dalam contoh ini menggunakan SNMR antar kabupaten kota hasil SP 2010. Nah, ini contoh inputnya ya. Contoh. Ini menggunakan data SNR. Dia pakai miger ya. Migration rate. Nah, ini M ini male, terus 5-nya kelompok umur 5 tahunan dan tahunnya ini ya, tahun 1987. Nah, setelah semua
outputnya kita dapatkan, kita tumpuk tuh, copy paste ya ke dalam program RUV yang tadi ya, yang dari .in-nya itu. Jadi ada population, kita startnya itu selalu population male, population female, kemudian ada MX male, MX female, kemudian ada dari annual projection dari MXM male, MXM female, kemudian ada ultimate-nya MXM 5 2100 sama MXF5 2100. Nah, baru setelah mortalitasnya selesai, sekian data verifikasi. Jadi pertama ISFR datanya, kemudian TFR datanya, dan ISFR ultimate. Kemudian kalau kita punya data migrasi, masukkan data migrasi. Jadi ini urutannya. Dan simpan filenya sebagai .in, misalnya contoh ruptc.in. Nah, simpan file maksimal 6 karakter, kemudian simpan directory path-nya di bawah 70 karakter gitu ya. Nah, sekarang kita udah mengetahui fundamental dari membangun RUP. Sekarang kita lanjutkan untuk menjalankan program proyeksi dan bagaimana menginterpretasikan hasilnya. Oke, jadi pertama kita klik select input file dan arahkan pada RUP Anda dan double klik. Nah, tekan run RUP atau RUP AGG. Ini kita akan menggunakan contoh data sampelnya. Jadi RUP ini udah ada nih. Kita select input file, kita pilih sampel, ini sudah ada contoh ya. Saya pakai RUP a.in. Kita buka, ini kita run. Nah, ini contoh. Jadi ada DOS yang muncul. Kita klik run. Nah, ada DOS window yang muncul, sudah terlihat progres dari proyeksi. Ini contoh. Nah, ketika saya penghitungan, maka akan muncul pesan di bagian bawah tekan stop program terminated. Nah, di sana antara tahun terakhir proyeksi dan stop menunjukkan potensi masalah. Dalam kasus seperti ini, klik pada tombol view listing file. Jadi kalau ada error, di sini number of error warning ya, itu bisa kita lihat errornya. Nah, kalau mau lihat error bisa diklik di sini view listing file. Nah, ini contohnya ada detail pesan error warning. Nah, ini di pesan dan maksud error warning digambarkan dalam ipcf rupex rupdoc.pdf file. Nah, kemudian pesan error ditemukan dalam listing file, tapi jenis pasti hanya ditunjukkan pada DOS window. Jadi nggak ketahuan ya, kadang tuh dibilang ada error, tapi sebenarnya tidak ada masalah dengan datanya. Kemudian lihat outputnya. Setelah menjalankan, kita bisa lihat outputnya nih. Outputnya ini yang ada 12 kotak ya, 12 kotak di bawahnya. Ini outputnya ya. Jadi output ini ada population by age and sex, kemudian vital rates, kemudian MX by age and sex, kemudian life table, death by age and sex, 5-year ISFR, single year ISFR and birth by sex and sex ratio at birth, kemudian ada international migration, ada internal migration, kemudian ada total migration. Banyak ya outputnya. Ini kita lihat outputnya, misalnya kita mau lihat summary table, ini kita klik saja setelah .in nya tadi sudah di run, kita klik. Nah, dari table ini ada total population, ada CBR nya, total birth, kemudian ada CDR, ada total death, ada net migration number and rate. Nah, kemudian di summary tab 2 ada life expectancy, ada angka harapan hidup, ada IMR juga, ada TFR, terus ada plus grafik dari ukuran tersebut. Nah, contoh ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke Excel, ini kalau kita klik, nah dia muncul outputnya. Jadi summary table-nya ini ada penduduknya, indikatornya, kemudian ada grafik-grafik dari indikator tersebut yang ada summary table-nya. Coba ya. Kemudian kita lihat output population. Nah, ini kita menyajikan data menurut umur dan jenis kelamin, dan ini umurnya umur tunggal ya, dan umur khusus juga disertai grafik. Jadi kalau kita sini kita klik population, nah
Ya, ini ada menghasilkan grafik ya, jadi ini bisa dynamic ya, kita bisa mau jalan dari tahun 85 ini bergerak nih, ini menurut umur tunggal ya contoh. Tapi dynamic plotnya bisa kita bikin bisa menurut 5 year, jadi bentuknya kelompok umur ini juga bisa kita gerakan setiap 5 tahun, nah menurut kelompok umur 5 tahun. Waktu jalannya juga kita bisa setting. Kemudian di RUPOP ini atau data population nya kita bisa dapat umur tunggal nih, dari tahun proyeksi menurut umur tunggal ya sampai 100 plus, dan juga female-nya juga sama. Nah, dan kita juga bisa nyeting untuk membuat penduduk menurut umur khusus. Misalnya saya ingin tahu penduduk tahun 2000 aja nih, terus atau kalau kita mau bikin pilih intervalnya, misalnya interval 5 tahunan, kita pilih aja tahun 85 misalnya, terus pilih 5 tahunan, dia akan ngeblok sendiri otomatis 5 tahunan. Atau kita maunya tahunan, dari tahun 85 ini kita ganti 1, nah ini ngeblok semua. Atau misalnya tahun tertentu aja kayak tadi ini, tahun 2000, saya mau punya kelompok umur misalnya 17 plus, berarti 17 sampai 999, nah ini 17 plus, jadi ini tinggal create population page. Nah, untuk penduduk tahun 2000 kita dapatkan nanti ada penduduk umur khususnya nih, nah ini contohnya 17 plus gitu ya. Jadi RUP ini cukup powerful. Kemudian ada vital rates, nah ini menghasilkan vital rate menurut umur dan kelahiran, dan fertility rate menurut umur ibu. Jadi kalau vital rate ini sama, kita set interval, saya misalnya melihat tahun 2000 nya saja, dan saya ekstrak, nanti dia menghasilkan, nah vital rate. Di sini ada data CDR tahun 2000 ya, terus ada navigation rate, ada growth rate-nya, ada birth, death, natural increase, navigation population change, banyak sekali ya ukurannya, ada SFR, PFR-nya, jumlah kelahiran, nah ini ukuran-ukuran mortalitasnya ada semua. Jadi cukup powerful untuk kita lihat. Dan MX kita misalnya ini mau lihat spesifik ya, jadi mau lihat nilai kematian spesifiknya, spesifik kematian. Kembali lagi ke sini, MX misalnya buka ini. Nah, saya mau bikin ini hasilnya male MX nih, kematian umur. Jadi kalau kita lihat time seriesnya ini chartsnya, chart kematian. Oke. Dan kalau kita mau lihat live table juga bisa. Sini live table-nya yang jelaskan ada average dan ada full, ada average juga ya, tergantung input yang kita masukkan. Jadi kalau kita masukinnya inputnya umur tunggal, live table-nya kelompok umur, berarti ya kita cuma dapat average aja, average live table. Tapi kalau kita masukin kelompok umur tunggal, berarti kita dapat full ya, tergantung input. Nah, ada dates, ini juga sama seperti vital rate, tapi ini untuk yang kematian. Terus ada ISFR, ada single year ISFR and births, kemudian ada birth by sex and sex ratio at birth. Nah, juga ada international migration, internal migration, dan total migration. Ya, bisa sambil dicoba ya untuk lebih memahami tentang aplikasi RUP ini. Nah, ini jadi check output terhadap input. Nah, contohnya kita klik tombol summary table, kita dapat ya, kita menemukan penduduk dasar tengah tahun. Nah, dalam contoh ini misalnya jumlahnya adalah 10.715.302 nih, tahun 85 contoh. Kan kita cek sumbernya. Nah, jadi contoh sumbernya misalnya
10.715.302. Berarti ternyata sama dia nilainya dengan nilai penduduk startnya itu sama dengan penduduk tengah tahun pertama yang dihasilkan dari hasil MovePop. Itu contohnya. Oke. Ya, saya rasa itu pertemuan untuk pekan ini. Jadi untuk prakteknya kita akan cobakan di minggu depan. Pekan ini di pertemuan kali ini kita hanya lebih memahami apa itu RUP dan input outputnya, tahapannya bagaimana. Baru nanti kita praktekkan secara menyeluruh itu di pertemuan terakhir. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.